Amin Rais panik, Fahri Hamzah dan kawan-kawan rame-rame pasang badan membela. Narasi ini berdasarkan pada tulisan Yosafati Gulu. Sampai saat ini saya tidak percaya bahwa Amin Rais terlibat di dalam kasus korupsi Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari yang disebut-sebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar 6,1 miliar rupiah. Media memberitakan bahwa dalam kasus tersebut Amin Rais mendapat aliran dana sebesar 600 juta rupiah. Dialirkan berkali-kali pada mulai 15 Januari 2007, 13 April 2007, 1 Mei 2007, 21 Mei 2007, dan 13 Agustus 2007, serta 2 November 2007. Nominalnya adalah 100 juta tiap kali dialirkan. Banyak alasan mengapa saya tidak percaya. Yang utama adalah uang sebesar 600 juta rupiah bagi orang sekelas Amin Rais terlalu kecil, tak layak, tak pantas baginya. Mengapa tidak layak? Pertama, semua orang tahu bahwa Amin Rais bukan orang sembarangan. Ia adalah tokoh besar, bahkan sangat besar. Salah seorang tokoh yang berani berseberangan dengan Presiden Soeharto yang selalu di atas angin selama 32 tahun pemerintahannya. Juga merupakan tokoh reformasi tahun 98 yang berhasil merengserkan Soeharto dari tampuk kekuasaannya. Dan beliau juga pendiri sekaligus mantan ketua dari salah satu partai besar di Republik ini, Partai Amanat Nasional. Setelah menjadi ketua bertahun-tahun, saat ini beliau menjadi ketua pembina pada partai tersebut. Bukan itu saja, Amin Rais juga pernah menjabat ketua MPR RI dalam 2 era sekaligus, era sebelum dan sesudah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. Perlu diingat bahwa sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, kedudukan lembaga yang dipimpin Amin Rais merupakan lembaga tertinggi negara sekaligus sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Tugas lembaga itu tak tanggung-tanggung, merupakan lembaga yang merumuskan dan menetapkan garis-garis besar haluan negara, pemilih, mengangkat, pengangkat, dan memberhentikan presiden atau wakil presiden. Bahkan lembaga inilah yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Setelah UUD 45 diamandemen, kedudukan dan sebagian tugas MPR RI memang sudah berubah. Namun posisi Amin Rais sebagai ketua MPR RI tidak berubah. Kedua, dari sisi pendidikan dan pekerjaannya, sebelumnya boleh dibilang Amin Rais semua termasuk kategori penduduk Indonesia bernasib baik. Prosentase orang seperti beliau sangat sedikit di Republik ini. Lulusan S3 dengan gelar Doctor of Philosophy atau PhD dalam ilmu politik, kemudian mengajar di salah satu universitas ternama UGM dengan jabatan fungsional akademik, Java, profesor yang dulu dikenal dengan nama guru besar. Dari sini jelas, dari sisi pendidikan dan Java, Amin Rais telah mencapai puncak. Di atas S3 sudah tidak ada lagi pendidikan formal lagi. Di atas profesor juga sudah tidak ada jabatan fungsional akademik lagi. Dua hal di atas memberi sinyal bahwa Amin Rais adalah pribadi yang sudah teruji. Segala godaan duniawi, kesenangan sesaat, menyangkut mental spiritual, nalar dan integritas tampaknya sudah dilewati selama puluhan tahun sejak mahasiswa sampai lengser dari berbagai jabatan penting di atas. Ini artinya beliau tentu tidak mungkin tidak jujur. Ya, itu artinya beliau tidak mungkin tidak jujur. Mana mungkin pada usia senja seperti sekarang seorang tokoh tiba-tiba berubah.
Seharusnya tidak, bukan? Beliau sendiri sudah mengatakan kepada publik, saya tidak pernah tidak jujur. Saya takut pada yang di langit. Jadi saya bukan sombong, saya dididik takut pada Allah, ujarnya kepada Kompas.com. Oleh karena itu sangat janggal bila Amin Rais dianggap terlibat korupsi. Mana mungkin orang jujur mengotori dompetnya dengan uang haram yang hanya 600 juta rupiah. Kalau jumlahnya miliaran rupiah seperti yang dilakukan oleh Akil Mukhtar, mungkin masuk akal. Namun ini bukan soal besar kecilnya. Ini adalah persoalan juga kejujuran dan kebersihan diri. Iya, namun ini adalah bukan besar kecilnya. Namun ini adalah persoalan kejujuran dan kebersihan diri. Karena Amin Rais orang jujur, mau disogok 1 triliun tanpa bisa dideteksi oleh KPK pun bisa saja ditolak oleh beliau. Inilah yang dimaksudkan dan diharapkan Amin Rais menjadi sikap publik dan KPK. Mungkin karena yang diharap-harap tak muncul-muncul, maka teman-teman yang sehati sepikiran dengan Amin Rais langsung pasang badan. Di antaranya adalah Fahri Hamzah, Din Samsudin, Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid, Fadlizon, Idrus Marham, dan putra Amin Rais sendiri, Hanafi Rais. Bagi mereka, penyebutan nama Amin Rais oleh jaksa KPK pada sidang Siti Fadilah Supari dipastikan adalah keliru. Amin Rais tidak mungkin salah, yang salah adalah jaksa. Itulah sebabnya Hanafi Rais buru-buru minta KPK mengevaluasi jaksa yang memeriksa Siti Fadilah. Bagi dia, jaksa yang memeriksa Siti Fadilah tidak profesional, tidak murni penegakan hukum. Itu dipolitisasi, tidak profesional dan tidak murni penegakan hukum, maka KPK perlu mengevaluasi secara internal jaksa KPK itu. Demikian kata Hanafi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 6 Juni 2017. Ini pembunuhan karakter bagi Amin Rais. Demikian kata Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS. Bagi Nur Wahid, penyebutan nama Amin Rais pada sidang Siti Fadilah Supari adalah tindakan kriminalisasi, pembunuhan karakter, dan pencemaran nama baik. Menurut dia, dalam kasus tersebut semestinya nama Amin Rais tidak disebut dulu sebelum dilakukan oleh penyelidikan oleh KPK. Ya, dalam kasus tersebut semestinya nama Amin Rais tidak disebut dulu sebelum dilakukan penyelidikan oleh KPK. Keadaan itu menandakan bahwa KPK terkesan tidak netral di dalam menjalankan tugasnya, kata Din Samsudin. Bagi dia, Idrus, tidak ada bukti dan fakta bahwa Ibu Siti Fadilah pernah memberi atau mentransfer dana kepada Amin Rais. Juga mengaitkan kasus itu dengan menyebut nama Muhammadiyah, padahal itu adalah kaitan sangat tidak etis, ujarnya kepada Kompas.com. Mendukung pernyataan itu, Zulkifli Hasan malahan memberi pernyataan yang seolah-olah nyata dan lebih keras. Bagi dia, kasus Amin Rais omong kosong tanpa menyebutkan nama. Zulkifli tampak yakin bahwa kasus Amin Rais itu dibuat-buat. Ada orang yang mengorder agar Amin Rais menjadi pesakitan. Saya tahu persis, pasti ini orderan lah. Jangan begitu dong. KPK kan lembaga yang selama ini legitimasinya kuat, kan harus adil. Adil itu kan adil secara publik, dirasakan. Yang ngasih uang saja Mas Tris Sutrino Bahir nggak bilang kok, bagaimana lagi, ujar Zulkifli di Gedung Nusantara 3 Gedung DPR Senayan sebagaimana dikutip oleh media. Orang yang membaca pernyataan di atas tentu saja geleng-geleng kepala. Katanya sudah tahu persis, pasti diorder. Lah kalau sudah tahu, mengapa tidak langsung menyebut nama atau menunjuk hidungnya? Kalau hanya bilang begini, semua orang bisa tanpa harus menjadi ketua MPR RI. Itu adalah bagian dari politisasi.
Demikian kata Fadlizon. Terutama ditargetkan pada mereka yang mempunyai sikap kritis yang mengkritisi pemerintah lanjutnya. Dari sini tampak bahwa Fadlizon bukan hanya tidak percaya dengan keprofesionalan KPK, ia malah menuduh KPK tidak lagi bekerja dalam ranah hukum. Malahan menggunakan hukum untuk kegiatan politik. Pertanyaannya, kepentingan politik siapa ya? Mengapa Fadlizon suka bicara tak jelas asal lempar kata dan kalimat? Dengan memposisikan diri lebih tinggi, Fahri Hamzah memberikan respon yang mengangkat dirinya. Menurutnya, siapapun yang menyerang Amin Rais sama dengan menyerang dirinya. Pada saat reformasi katanya semuanya tiarap, tidak berani bersikap. Namun dirinya, kami angkatan 90-an, melihat Amin Rais berdiri tegak dan bersuara lantang. Di sini tampak ada kesamaan saya dengan Amin Rais dan kawan-kawannya. Kami sama-sama tidak percaya kalau Amin Rais terlibat korupsi. Tapi ada yang membedakan kami. Kawan-kawan Amin Rais seolah takut kalau kasus itu diteruskan ke ranah hukum. Saya justru sebaliknya, saya lebih setuju kasus itu diselesaikan di pengadilan. Kalau tidak bersalah, mengapa harus panik? Kalau merasa diri benar, jangan semua kasus hukum selalu ditarik-tarik ke wilayah politik. Soal penyebutan nama pada persidangan toh sudah biasa. Mahfud MD bilang itu sudah merupakan semacam ritual hukum di dalam pemeriksaan terdakwa. Banyak pejabat yang disebut seperti itu, tapi tidak masalah. Kalau tidak salah, mengapa harus panik? Tanya Mahfud secara retoris. Nah, kalau begitu, mengapa? Yosafati Gulo. Terima kasih.